Wah, Kemudian mantap juga banget ya, Mas. iya, yang aku lihat ya, dan kemudian spesifik mungkin sama ini juga salah satu peran ajaib, orang tuh makin tertarik buat investasi, Mas. Jadi ya bursa kita, pasar pasar modal kita tuh semakin liquid gitu, semakin banyak investor yang masuk ke bursa, ke pasar modal, dan apa ya, literasi orang untuk investasi itu semakin tinggi gitu loh. Banyak teman-teman yang aku yakin baru mulai juga, jadi masih awal banget nih di tahap investasi gitu. Bayangin kalau Mhm. misalkan semuanya nanti akan udah mulai mature, udah bisa milih investasi yang tepat ya, udah bisa mungkin purchasing power-nya bisa lebih tinggi lagi karena income-nya naik dan lain-lain. Aku yakin pasti akan semakin bergairah sih investasi ke depan gitu, Mas. Ya, setuju sekali sih, Mas. Ini barusan saya juga baca berita ya bahwa investor pasar modal itu bertambah sangat pesat sekali dan didominasi oleh anak-anak muda gitu ya. Bener, Jadi ini bener. udah mulai mencintai bangsanya sendiri gitu ya dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berasal dari Indonesia ini. Ini sangat bagus sekali ya karena menandakan bahwa kita mulai aware terhadap investasi gitu. Ya karena Oke, sekarang ini tuh kesannya kesannya kalau nggak investasi kayaknya ketinggalan ya Mas ya. Maksudnya bukan FOMO-nya tapi kayak wah dia ngerti investasi gitu. Kayak gue juga pengen ngerti investasi. Dan menurut aku itu sebuah hal yang positif sih, terutama untuk teman-teman yang mungkin baru kuliah. Karena kemarin aku juga lihat rilisnya, aku lupa rilisnya siapa, apakah dari OJK kalau nggak salah. Katanya mayoritas investor retail tuh justru pendidikannya baru lulus SMA Mas. Jadi mungkin banyak kan yang di bangku kuliah sepertinya gitu loh. oke. Nah, oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas ya. Mm-mm. Oke, ini dari teman kita, coba saya pilih satu ya. Tadi ada yang nanya untuk investasi jangka panjang gitu ya. Mm-mm. Oke, pertanyaannya, ya. Oh ini dari Erika nih Mas ya. Menurut Mas Signa, saham sektor apa yang prospeknya bagus untuk investasi jangka panjang? Wah, ini juga $1 million question ya Mas ya. Ya. Cuman mungkin gini, satu disclaimer-nya adalah menurut aku nggak ada yang bisa menebak gitu ya. Maksudnya nggak ada yang bisa menebak secara pasti ke depannya akan seperti apa. Cuman mungkin kalau dari pengalaman aku atau mungkin dari ilmu aku yang juga masih sangat terbatas gitu, menurut aku ada beberapa sektor yang mungkin bakal semakin menarik sih Mas ke depannya gitu ya. Eh, Satu pastinya banking ya, banking atau mungkin financial. Semakin banyak nih apa namanya terobosan-terobosan yang dilakukan sama uh, emiten-emiten yang ada di sektor banking, baik itu yang baru join ya, bahasanya yang baru join itu sebagai bank digital atau bank yang kemudian diakuisisi sama fintech berubah jadi bank digital. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ibaratnya nih old school playernya ya, bank-bank besar itu juga nggak mau kalah soalnya gitu. Jadi mereka juga udah lama eksperimen gitu ya untuk masuk ke ranah digital dan aku lihat pergerakannya udah cukup cepat nih, udah mulai catch up dengan teman-teman bank digital yang lebih awal gitu. Jadi aku suka banget sebetulnya melihat ya apa terobosan-terobosan apalagi di digital banking kita. Kemarin belum lama rame di Twitter ngomongin sistem perbankan di Indonesia itu jauh lebih keren dibandingkan sistem perbankan di Amerika Ya, katanya gitu. Dan ya lebih banyak cepat banget ya Mas ya. emang lebih Iya cepat lebih ya cepat kan, ya. ada QR IS atau Kris gitu ya yang kemudian kayak semua orang bisa pakai ya, Iya. apa ibaratnya tukang-tukang atau pedagang-pedagang jalanan juga bisa pakai, itu kan keren banget dan itu kan spesifik di Indonesia ya dalam hal ini QR IS-nya gitu. Nah itu banking pertama menurut aku seru banget buat diperhatikan lah ya. Kemudian yang kedua, ya pastinya teknologi. Wah, ini sejak buka ya, pertama kali buka lapak mungkin waktu itu IPO ya kan mulai diikuti sama yang lain, Gojek Tokopedia, ini ada beberapa rumor apa tech player lain akan segera menyusul. Nah, menurut aku juga apa sektor teknologi atau sektor apa ya, teknologi mungkin ya, ibaratnya teknologi gitu. Iya. Ini juga bakal berkembang banget nih Mas ke depannya gitu. Dan masih ada waktu banyak karena semua masih struggling dengan profitability, semua masih ngejarnya growth dan gimana caranya pelan-pelan bisa turn around ya apa financial statementnya supaya nggak Monetize ya. negatif tapi jadi positif, monetize benar gitu. Kemudian yang terakhir ya mungkin energi ya. Nah cuman energi aku nggak tahu nih apakah sifatnya akan sustainable jangka panjang atau enggak karena efek dominonya ini besar banget gitu. Maksudnya sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak gitu ya. Uh, Energi macam-macam lah, ada yang sumber daya mineral misalkan atau misalkan yang sifatnya hubungannya dengan minyak. Katanya tiket penerbangan CPO. akan naik, CPO Ya. juga gitu. Jadi sepertinya
akan banyak potensinya ke depan nih. Cuman kita nggak tahu nih apakah ini sifatnya sementara atau memang terus-terusan akan terus naik gitu mas ke depannya. Jadi 3 itu sih mungkin yang aku pribadi aku nggak akan bilang ini pasti akan menjanjikan, tapi pribadi aku memperhatikan lebih dalam lah gitu dibandingkan sektor lain. Ya, saya juga setuju sih, Mas. Ibaratnya kalau perbankan tuh sebagai urat nadi ya di perekonomian Bener. kita, ya. Dia tuh yang mengantarkan darah atau uang gitu ya ke tempat-tempat yang lebih spesifik, sektor rumah tangga, mikro, dan lain-lain gitu ya, hampir Betul, seluruhnya gitu ya. Nggak ada betul. negara ini yang nggak hidup tanpa adanya bank gitu ya. Bisnis saja ada project pakai dana perbankan 70%, 30%-nya modal sendiri gitu ya. Yap. Kemudian tadi ya mengenai tentang teknologi ya, teknologi di dalam teknologi ya, teknologi terutama sekarang ada ya Telkom, kemudian ada perusahaan tower itu coba juga masih bagus karena ekonomi digital kita itu juga growth-nya bagus gitu ya. Di US itu Apple, Microsoft, kemudian Facebook itu udah top 10 lah ya emiten-emiten dengan market cap besar di sana. Dan sepertinya Indonesia akan menyusul, tapi ini takes time ya di Indonesia ya teman-teman ya. Semoga kedepannya saham-saham teknologi ini juga naik seiring dengan kalau kita lihat sektornya itu paling kencang sebenarnya teknologi kenaikannya gitu ya. Apalagi ada pandemi kemarin ya. Kita lihat aja pergerakan Tokopedia, semua orang sekarang udah mengenal itu Tokopedia apa gitu ya. Dan ini yang membuat perusahaannya semakin bertumbuh gitu ya. Mengenai Yap. tentang Gojek ya kan infrastruktur udah dibangun. Pasti kan itu nggak pasti kan dilewatin oleh motor, mobil ya. Dan itu kan gokarnya juga makin banyak dengan go-ride-nya juga pasti makin banyak gitu ya. Kemudian yang Setuju. terakhir tadi energi ya. Memang saat ini sedang sektor cycle ya Mas ya, sedang momentumnya gitu ya. Eh, ya mungkin sektor energi ini termasuk cyclical sebetulnya ya. Nanti ada waktunya dia akan turun gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini masih hangat-hangatnya nih 1 sampai 2 tahun ke depan saya rasa juga masih oke ya. Tinggal teman-teman Yap. sebenarnya ada yang sustain Mas. Yaitu dividennya itu gede banget gitu ya. Misalnya kayak Hmm. PTBA, ITMG. Nah, walaupun harga sahamnya nggak naik tapi dapat dividennya itu menggiurkan Mas. Belasan persen. Nah, inilah Wow. iya kan Hmm. lumayan banget gitu loh. Nah ini rahasia investasi saham yang teman-teman itu yang harus pelajarin. Nggak melulu soal kenaikan harga saham. Dividennya aja segede itu gitu ya. Di Setuju, mana lagi gitu setuju. ya bisa dapat yang hampir pasti gitu ya dari dividen belasan persen gitu. Deposito aja 3-4% saat ini gitu ya. Oke, Mas kita lanjut lagi nih Mas. Ada yang bertanya lagi gitu ya. Siap. Eh, oke, ini pertanyaannya dari ya, belum kepencet ya. Dari Irfa 2000 nih. Hal apa yang menjadi acuan utama untuk memilih instrumen investasi yang baik bagi pemula? Oke. Jadi ya kalau menurut aku sih dua tadi Mas aku sempat sempat mention juga gitu ya. Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu nih profil risiko kita seperti apa. Apakah kita seseorang yang suka sama risiko atau kita sangat-sangat menghindari risiko gitu ya. Atau kita ya 50-50 lah. Oke risiko boleh asalkan nggak terlalu tinggi dan kita bisa memaintain itu gitu. Nah itu yang pertama dulu ya. Jangan sampai teman-teman seolah-olah cuma ikut-ikutan atau dipaksakan kayak oke kita harus investasi di instrumen ini tapi ternyata kurang cocok gitu loh nggak ngerasa nyaman karena aku tuh berprinsip gini mas ya kita tuh investasi tuh harus bisa tetap bikin tidur gitu loh maksudnya tidurnya harus nyenyak gitu mas jangan sampai investasinya mungkin ya untung dan lain-lain tapi karena high risk high return ya jadinya walaupun kita dapat duit banyak atau dapat gainnya banyak tapi ngerasa nggak tenang tidurnya gitu. Nah, itu apa namanya yang pertama gitu ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin uh, yang kedua adalah lebih ke time horizon ya tadi aku bilang gitu. Maksudnya kita ini investasi tujuannya mau untuk apa dulu gitu kan? Apa namanya? Apakah untuk jangka panjang untuk pensiun ya? Mungkin udah ada teman-teman yang mikirin oke mau pensiun atau mungkin yang lebih jangka pendek dulu deh tadi liburan kah atau mungkin menikah gitu ya atau apa anaknya ada yang mau masuk SD contohnya. Nah, itu yang akan menentukan Mas gitu. Karena ini bisa bisa lagi-lagi bisa panjang nanti jawabannya. Eh, Beda-beda setiap instrumen investasi. Mungkin kayak reksadana atau saham itu bisa dengan mudah kita cairkan ya. Tetapi ketika misalkan contoh lagi turun itu kan nggak bisa dengan cepat recover. Jadi kalau contoh misalkan teman-teman butuh
investasi untuk dana yang dipakai dalam waktu 6 bulan misalkan, tapi kemudian all in di saham yang sifatnya bahkan high growth, contohnya ketika sahamnya drop 30% atau bahkan lebih, ya udah, kita jadi nggak punya uang yang cukup 6 bulan lagi gitu. Nah, mungkin kalau jangka pendek seperti itu, mungkin yang lebih cocok adalah yang sifatnya defensif, kayak tadi deposito mungkin atau emas gitu ya. Nah, ini juga banyak lagi deposito, dana kita ditahan. Depositonya mau yang berapa bulan? 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan misalkan. Karena kalau misalkan ditahan dan kemudian kita redeem sebelum jatuh tempo, ada bunganya, ya kan? Kemudian emas ada spreadnya juga antara harga jual sama harga beli. Jadi banyak banget gitu. Nah, saran aku adalah untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi dan cukup open untuk pakai instrumen investasi apapun, pelajari itu dulu. Profil risiko teman-teman itu seperti apa, ya. Yang kedua adalah time horizon-nya gimana. Jangka waktu investasinya buat apa gitu ya. Karena dari situ nanti bisa ditarik mundur, kemudian bisa tahu nih, oh ya, apakah saham cocok nggak ya? Atau reksadana? Reksadananya yang mana? Reksadana saham atau reksadana yang lain contohnya gitu. Jadi dari situ dulu sih untuk mulainya Mas, menurut aku. Ya, setuju ya Mas ya. Memang saham itu sebetulnya adalah instrumen investasi untuk jangka panjang gitu ya. Nah, tadi ini sangat bagus sekali Mas ya. Kita harus tahu dulu keinginan kita ini apa gitu. Kalau keinginan kita ini akan kita wujudkan misalnya ingin kira-kira ingin menyekolahkan anak gitu ya 5 tahun lagi, mungkin di saham masih oke gitu ya. Karena kenapa ya, dalam jangka panjang kalau asalkan kita milih saham yang bagus ya, contohnya misalnya kayak BCA, BRI, Alfamart, Sido gitu ya, itu kan perusahaannya tuh growing terus gitu ya. Ini sepertinya dalam 5 tahun sepertinya harga sahamnya tuh masih akan naik seperti itu ya. Nah, ini juga kita harus tahu keinginan kita nih seperti apa gitu ya. Oke, Mas, tadi ada yang bertanya juga ya, Mas ya. Nah, ini dari teman kita, dari Acil Raya ya, dia mau ingin bertanya gitu, Om gitu ya. Iya deh gitu ya, mau tanya bagaimana solusi terbaik di saat kita mempunyai saham, tapi di sisi lain juga ada utang. Ini utangnya apa dulu nih, perlu kita perjelas. Iya. Silakan Mas Signa. Ya. Ya, kalau sesuai dengan konsep gitu ya atau prioritas financial planning, udah pasti jawabannya satu, Mas. Ini sangat-sangat hitam dan putih gitu. Kita harus lunasi hutangnya dulu gitu ya. Kenapanya biasanya hutang itu selalu bunganya pasti lebih besar dibandingkan sama return investasi instrumen investasi apapun ya. Gitu. Maksudnya pasti tadi high risk high return dan lain-lain, tapi secara general pasti bunga hutang itu akan lebih besar dibandingkan dengan return investasi. Apalagi kalau hutangnya itu bukan hutang yang produktif, Mas. Karena kita mesti bedakan ya, ada hutang konsumtif dan ada hutang yang produktif gitu. Yang konsumtif contohnya apa? Kartu kredit mungkin untuk membeli sesuatu yang ibaratnya cuma once doang, atau misalkan contoh pay letter gitu yang kemudian dipakai juga ya ibaratnya untuk sesuatu yang konsumtif. Sedangkan yang produktif ya kayak misalkan KPR atau misalkan kredit untuk beli kendaraan bermotor, buat usaha dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan sifatnya konsumtif, udah pasti tutup dulu gitu, Mas. Nah, tutupnya gimana? Ada beberapa cara pastinya gitu ya. Misalkan, oke, sahamnya mau di-keep deh. Tujuannya buat belajar, ya udah di-keep. Supaya tahu nih pergerakan harga saham karena apa, dan lain-lain yang tadi aku bilang. Tapi dana yang besarnya itu ya dipakai untuk lunasi hutang dulu gitu loh, Mas. Karena kalau enggak, pasti akan bocor terus dari pembayaran bunga hutang gitu. Cara membayar hutangnya gimana ya, tergantung nih hutang apa ya, apakah hutang sama teman misalkan, bunga berbunga kah, atau misalkan dengan kartu kredit atau peer to peer dan lain-lain, karena metode penyelesaiannya bisa beda-beda gitu Mas. Biasanya dua yang paling umum adalah, satu, kita bisa cari yang pokoknya paling kecil dulu, jadi paling cepat dilunasi supaya kita bisa ngerasa wah dari sekian banyak hutang kita bisa ngerasa nyaman karena tadinya ada 5 sekarang jadi cuma 4 contohnya gitu ya. Jadi cari yang pokoknya paling kecil dulu, atau yang kedua bisa cari yang bunganya paling besar, karena ini yang biasanya bikin kita paling bocor buat bayar bunganya doang gitu. Nah itu jadi ada banyak banget lah step-step yang bisa diambil, tapi jawaban pendeknya adalah selalu fokus sama lunasi hutang dulu sebelum mulai investasi. Nah itu ya buat Acil Raya ya. Jadi antara hutang dengan beli investasi saham ya harus dibayar utangnya dulu. Karena kenapa? Hutang itu pasti ya, pasti dibayar tiap bulan. Dan bunganya juga pasti sudah ditetapkan gitu. Sedangkan keuntungan di saham itu tidak pasti gitu kan. Jadi jangan
jangan berjudi dengan antara sesuatu yang pasti dengan tidak pasti gitu ya. Karena yang pasti itu pasti lebih menang. Jadi lebih baik lunasi hutangnya dulu. Tetapi hutang ini juga ada dua jenis tadi ya, menurut Mas Ikna ya. Ada yang produktif, ada yang konsumtif. Kalau teman-teman utang di multifinance untuk beli motor, motornya dipakai buat kuliah, buat kerja, itu bukan utang konsumtif, itu produktif ya teman-teman ya. Jadi misalnya sambil nyicil motor untuk kerja, kemudian beli saham, itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Tetapi kalau untuk misalnya kayak handphone bisa pakai 2 jutaan, dipaksain beli yang 13 juta, 15 juta. Nah, itu termasuk yang konsumtif. Nah, itu jangan ya, teman-teman ya. Jadi, Betul. lebih baik kalau bisa lunasin utangnya, tapi kalau utang yang produktif nggak apa-apa, sambil beli saham. Atau teman-teman misalnya kalau kan ada ya Mas ya, orang tuh gede-gede banget pengen punya saham gitu ya. Ya beli sahamnya dikit aja, 1 lot, Benar, dua lot gitu ya. benar. Ya, untuk ngakalin aja sebenarnya ya. Jadi ya teman-teman sekalian ya, berinvestasi itu bagus, sangat bagus gitu ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kebutuhan dasar kita ini kita penuhi dulu, kewajiban-kewajiban kita tuh kita selesaikan juga gitu ya. Sepakat, Oke, Mas. ini ada pertanyaan lagi. Ya, ini agak spesifik nih ya, teman Mas Ikna ya. Mm-mm. Tadi Apa tuh, Mas, pertanyaannya pertanyaannya? adalah apa yang harus kita lakukan ketika pergerakan saham itu berbeda dengan analisa kita gitu. Hmm. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Maksudnya, Iya, ya. karena menurut aku itu lazim banget sih Mas terjadi ya. Maksudnya gini, semua orang tuh punya 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 prediksinya sendiri-sendiri. Nah, makanya kemudian Ya, ada orang yang mau jual saham dan ada orang yang mau beli saham gitu ya. Kalau misalkan informasinya itu pasti benar 100%, misalkan contoh, wah harga ini bakal naik gitu ya, ya nggak ada orang yang mau jual, semua orang mau beli gitu, betul. nggak ada transaksi gitu kan. Jadi semua transaksi di pasar modal dan aku yakin mungkin di instrumen investasi yang lain pun banyak banget yang berlandaskan sama asumsi yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ya, Jadi kalau misalkan beda ya nggak apa-apa, terima aja, it's okay gitu loh. Nah nanti baru kemudian kita pelajari kayak, oke, kenapa beda? Mungkin ada asumsi yang salah gitu, maksudnya asumsi yang kurang tepat gitu ya, kayak kita ngerasa oh ada sentimen ini jadinya bikin dia income-nya tahun depan bakal lebih naik, ternyata enggak misalkan gitu kan. ya, Dan agak susah ngelihatnya hari ke hari ya Mas, maksudnya terlalu apa ya, terlalu granular ya aku bilang untuk melihat pergerakan harga saham hari per hari dibandingkan dengan analisa yang apalagi yang sifatnya fundamental itu nggak mungkin langsung ya, terefleksi lah dalam pergerakan saham harian menurut aku gitu. Jadi ya, it's okay, terima aja, dan kedua ya tadi pelajari kenapa mungkin beda ya asumsinya kenapa dan lain-lain. Dan yang ketiga ya coba cek asumsi kita atau mungkin analisa kita dengan analisa orang lain gitu loh. Siapa tahu kita punya blind spot yang kita nggak pernah pertimbangkan sebelumnya, Mas. Jadi kita pikir, ya, wah ini pasti bagus nih karena dividennya ditahan semua, tahun depan bakalan lebih tinggi nih harga harga sahamnya. Ternyata enggak, ditahannya ternyata buat kepentingan yang lain misalkan gitu kan. Jadi banyak banget faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan harga saham, dan semuanya itu balik lagi karena asumsi orang atau pendapat orang yang berbeda-beda sih beda-beda. sebetulnya. Ya, ya betul sekali ya. Bahkan Warren Buffett aja pernah rugi gitu ya teman-teman. Semua orang juga pasti merasakan rugi ketika investasi saham. Tapi kita harus belajar dan bangkit gitu ya. Kenapa kita bisa rugi? Kemudian nanti kita akan menemukan sendiri tuh sistem profit diri kita itu seperti apa ketika kita berinvestasi saham. Oke, Mas Ikna, ini karena waktu dan keterbatasan ya, jadi sesi kita sudah berakhir. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu.